Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roslina dengan NIM C1NU21086 Prodi Ilmu Kelautan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai identitas bangsa. Baik, di sini pokok pembahasannya ada pendahuluan, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Baik, di dalam pendahuluan, Pancasila merupakan suatu ideologi dasar bangsa Indonesia di dalam berpedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lain daripada itu, kalau proklamasi kemerdekaan itu kita pandang sebagai realisasi dari Ikrar Pemuda pada tahun 1928, maka kedudukan Pancasila itu mengetengahkan prinsip kemerdekaan dengan landasan satu bangsa, satu negara, dan satu bahasa. Pancasila yang pada waktu diciptakan untuk mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara adalah selaras dengan Ikrar Pemuda, sedang untuk pemanfaatan serta pengembangan bahasa tidak perlu disebut secara eksplisit Pancasila sebagai landasannya. Diterimanya Pancasila sebagai dasar falsafah untuk hidup berbangsa dan bernegara adalah tepat dan aman bermanfaat. Oleh karena dengan demikian menjadi jelas adanya satu falsafah yang melandasi negara kita yang baru bangkit dalam kemerdekaan pada waktu itu. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asal kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seseorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofi pada pendiri negara. Namun dalam kenyataannya saat ini nilai-nilai Pancasila mulai luntur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengimplementasian Pancasila diklarifikasikan ke dalam beberapa kelompok sebagai berikut. 1. Ada sekelompok masyarakat yang tahu Pancasila dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Adanya sekelompok masyarakat yang tahu Pancasila. 3. Ada sekelompok masyarakat yang tidak tahu Pancasila. 4. Ada sekelompok masyarakat yang tidak tahu Pancasila tetapi mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini hasil pembahasannya. Yang pertama, A. Makna Pancasila berdasarkan sila-silanya. Pancasila merupakan simbol negara Indonesia, akan tetapi sebagai sebuah simbol, Pancasila memiliki makna yang harus ditafsir atau diinterpretasikan sehingga siapapun dapat mengambil pengertian atau arti dari simbol Pancasila tersebut. Mengetahui arti Pancasila sangat penting karena nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila selanjutnya dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna-makna sila. Yang pertama, makna sila pertama Pancasila menurut para mahasiswa adalah berkaitan dengan ketuhanan dan ajaran-ajaran agama, akan tetapi kepercayaan atau agama yang ada di Indonesia sangat beragam sehingga setiap individu mempercayai atau meyakini Tuhan dan agama yang dianut, tetapi pada saat yang sama harus menghargai kepercayaan dan agama orang lain. Makna sila kedua Pancasila menurut para mahasiswa adalah bahwa manusia sudah seharusnya memiliki adab yang tinggi dan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan begitu manusia tidak akan merendahkan manusia yang lain. Pandangan mahasiswa berkaitan dengan makna sila kedua dapat dipahami sebagai pandangan yang berorientasi nilai atau work rasional. Makna sila ketiga Pancasila menurut para mahasiswa adalah bahwa makna persatuan ditempatkan sebagai sesuatu yang penting dalam konteks berbangsa dan bernegara. Hal ini memungkinkan karena Indonesia terdiri dari bermacam ras, suku, bangsa, agama sehingga tanpa adanya rasa persatuan Indonesia rentan terjadi perpecahan.
Makna sila keempat Pancasila menurut para mahasiswa adalah bahwa dalam berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan baik keluarga, masyarakat, dan negara, haruslah lebih mementingkan kepentingan umum dan bukan individual. Penyelesaian permasalahan yang ada harus selalu diselesaikan melalui permusyawarahan untuk mencapai mufakat. Makna sila kelima Pancasila menurut para mahasiswa adalah bahwa keadilan merupakan sebuah keniscayaan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Keadilan tersebut harus tercermin dari kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah, walaupun keadilan bukan berarti sama rata. Makna simbol Pancasila di atas mengandung berbagai macam unsur atau nilai seperti keagamaan, moral, norma, dan lingkungan. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan Triguna yang memaparkan bahwa ada 4 peringkat simbol, yaitu 1. Simbol konstruksi, 2. Simbol evaluasi, 3. Simbol kognisi, 4. Simbol ekspresi. Dan yang B. Pengamalan Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan beberapa ungkapan di atas dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh para mahasiswa dalam rangka menafsir dan mengamalkan sila pertama juga didasarkan pada simbol Pancasila yang mereka interpretasikan tersebut. Tindakan mahasiswa sebagai implementasi sila pertama tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan sosial karena berkaitan dengan lingkungan dan perilaku orang lain. Jadi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemaknaan mahasiswa terhadap Pancasila berdasarkan teori tindakan Max Weber dapat dikategorikan ke dalam jenis tindakan rasional, nilai work rasional yang didasarkan pada nilai ketuhanan, saling menghargai, adab, dan kemanusiaan, serta nilai keadilan. Terima kasih. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.